Hai teman-teman, kembali lagi dengan Way Journal. Kali ini saya akan membacakan satu buku yang berjudul Be Kindful yang ditulis oleh Ajahn Brahm dan diterbitkan oleh Yayasan Ehipasiko. Mengapa saya ingin membacakan buku ini? Karena pertama buku ini ditulis oleh Ajahn Brahm yang merupakan sebuah perwujudan kebajikan dan kewelasan. Dikenal secara mendunia karena gaya mengajarnya yang praktis dan menarik yang mudah dipahami dalam masa modern, menggunakan anekdot, cerita humor, dan lelucon. Ajahn Brahm bagi banyak orang adalah seorang guru inspiratif yang bicara langsung ke hati, menunjukkan kepada kita makna sejati kebijaksanaan dan kewelasan bagi diri kita dan orang lain. Yang kedua, saya berharap dengan membacakan buku ini bisa membantu orang-orang yang lebih suka mendengarkan audio daripada membaca buku, dan juga bagi orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Karena saya sendiri merasakan manfaat dan diberkati dari mendengarkan audio di YouTube dari buku The Happiest Man on Earth karangan Eddie Jaku. Pada saat itu saya sedang dalam masa-masa kemoterapi. Dengan audio tersebut dapat menguatkan saya dan memberi saya semangat dalam menjalani proses penyembuhan kanker saya. Buku ini memberi kekuatan dan memberikan pemahaman yang mendalam, kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Semoga kita semua bisa menikmati dan melihat makna dalam pesan Ajahn Brahm mengenai kindfulness untuk hidup yang lebih bahagia. Be Kindful oleh Ajahn Brahm. Bab 1, Kindfulness. Satu hal yang terus saya coba lakukan adalah mempromosikan gagasan, khususnya dalam sains Buddhisme. Bukan hanya mengenai mindfulness atau penyadaran, tapi juga mengenai kewelasan. Jadi saya menciptakan kata baru, kindfulness. Kadang kekuatan satu kata saja begitu dahsyat, karena dapat mengubah pemahaman orang mengenai Buddhisme dan meditasi. Ada istilah populer yang disebut mindfulness-based stress reduction therapy atau terapi pengurangan stres berdasarkan penyadaran. Pelaksanaan ini begitu umum sehingga singkatannya MBSR dikenal luas. Ketika saya berada di Kuala Lumpur baru-baru ini, seseorang yang sangat kaya datang menemui saya. Ia punya gangguan kecemasan dan depresi. Sebagai orang kaya, dia mendatangi tempat terbaik di Amerika Serikat, di mana para bintang film dan multijutawan pergi untuk penyembuhan. Ketika dia datang menemui saya, dia bilang betapa bodohnya dia terbang jauh-jauh ke Amerika, menghabiskan semua uang itu yang tidak main-main jumlahnya, karena semua terapis di sana cuma mengajarkan apa yang saya ajarkan di sini secara gratis tiap Jumat malam. Kindfulness. Pernahkah Anda mendengar kata itu sebelumnya? Saya yakin setelah sekitar 2 atau 3 tahun, pengurangan stres berdasarkan kindfulness akan menjadi jargon. Kenapa? Karena biku dan bikuni yang bermeditasi dapat memahami bagaimana pikiran ini bekerja. Kita harus punya kindfulness, bukan hanya mindfulness. Tanpa kewelasan dan kelembutan, Anda akan mendapat masalah besar. Apa sebenarnya kindfulness itu? Saya akan beri contoh kebajikan tanpa penyadaran. Bertahun-tahun lalu, ada anak-anak pramuka, dan mereka harus melakukan satu perbuatan baik tiap harinya. Suatu hari, seorang anak pramuka melakukan perbuatan baiknya hari itu dengan membantu seorang ibu tua menyeberang jalan. Sebuah cerita klasik yang saya pelajari pada masa muda saya mengenai apa yang seharusnya Anda lakukan jika Anda seorang pramuka. Tapi sayangnya ibu tua itu tidak mau menyeberang. Itu adalah kebajikan tanpa penyadaran. Seberapa sering kita berpikir bahwa kita sedang menjadi bajik, tapi sesungguhnya itu bukan kebajikan. Karena kita tidak menyadari apa yang dibutuhkan. Dan alasan kita tidak menyadarinya adalah karena kita tidak sadar apa situasi sebenarnya. Masalahnya adalah jika kita tidak punya kindfulness, kebajikan bersama dengan penyadaran, kita bisa membuat begitu banyak kesalahan dalam hidup.
Satu cerita dalam buku saya, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, adalah tentang anak laki-laki yang terlahir tunarungu. Ia biasa pergi ke dokternya tiap 6 bulan cuma untuk periksa. Pada salah satu pemeriksaan itu, dokternya bilang bahwa dia baru saja membaca di jurnal kesehatan bahwa ada prosedur sederhana yang tidak mengganggu dan tidak terlalu banyak biaya. Tapi ternyata dapat memulihkan pendengaran sampai 10% anak-anak yang terlahir tunarungu. Itu belum tentu akan berhasil bagi anak itu karena peluangnya kecil. Tapi kenapa tidak mencobanya? Karena toh tidak ada ruginya. Jadi orang tuanya berembuk dan mereka setuju untuk memberi anak mereka kesempatan untuk mendengar. Dan ternyata anak itu adalah 1 dari 10% yang pendengarannya pulih. Itu hal yang luar biasa kan? Tidak, karena anak itu benar-benar mengeluh. Dia berkata, "Kalian tidak pernah bertanya kepadaku. Aku tidak mau mendengar. Aku malah dapat keributan mengerikan ini. Aku lebih baik punya tangan tambahan." Dia berkata, dia mempelajari dunia melalui perasaan. Dia begitu peka untuk menyentuh. Dia menambahkan, "Kalian anggap semua orang ingin mendengar. Dan kalian tidak pernah bertanya kepadaku." Saya memasukkan cerita ini ke dalam buku karena ini contoh betapa sering kita beranggapan bahwa kita tahu apa yang seorang butuhkan. Dan atas dasar kewelasan kita pergi membantu mereka. Banyak dari Anda yang tahu bahwa saya suka mengembangkan pikiran positif. Ketika saya pergi ke luar negeri ke berbagai negara, saya suka mempelajari setidaknya 1 kata dalam bahasa mereka dan kata yang selalu saya coba dan ingat adalah bagus sekali. Anda bisa memahami kekuatan dari kata yang menyenangkan seperti itu. Seberapa sering dalam hidup Anda dikritik dan dijatuhkan? Ini salah, kamu seharusnya melakukan dengan cara lain. Kamu sudah berperilaku buruk. Dikarenakan sifat dari perkataan kasar ini, sulit sekali mendapatkan rasa hormat. Seringkali kita selalu merasa diremehkan. Kita tidak cukup baik. Apapun yang kita lakukan tidak pernah cukup baik. Bukankah menyenangkan ketika Anda mendatangi saya dan memberitahu saya apa yang Anda lakukan dan saya bilang, "Bagus sekali." Itulah kindfulness. Itu adalah unsur yang mungkin dibutuhkan orang-orang lebih dari apapun lainnya. Saya hanya menegaskan bahwa tidak ada yang salah-salah amat dengan Anda. Hanya dengan sedikit kebajikan dan hormat seperti itu dapat memberi Anda kepercayaan diri dan energi untuk melepas yang telah berlalu ketika Anda mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak piawai. Kadang Anda tidak cukup yakin apa yang telah Anda lakukan. Tapi itu pasti sesuatu yang tidak begitu baik karena Anda sekarang menderita. Akibatnya Anda merasa kurang menghargai diri. Kurang penghargaan diri berarti kita tidak dapat mencintai diri kita. Dan ketika kita tidak dapat mencintai diri kita tidak dapat mencintai orang lain. Begitu juga kita tidak dapat memiliki hidup yang indah. Apa Anda tahu kata dalam bahasa Kanton untuk bagus sekali? Itu adalah ho ho ho. Sekarang saya paham bahwa Sinterklas itu Tionghoa. Dia bukan datang dari kutub utara, tapi dari timur jauh. Ho 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 adalah sebuah contoh kindfulness, sadar dan memberi kebajikan. Ketika saya di Hong Kong, saya pergi ke wihara yang sangat bagus. Tempat banyak biku dari Tiongkok datang berkunjung. Saya bercakap-cakap dengan biku-biku di sana mengenai cara punya disiplin. Jika Anda akan pergi ke perguruan tinggi, Anda perlu mendisiplinkan diri sendiri. Jika Anda bekerja, Anda perlu punya semacam pengendalian untuk mampu melakukan hal-hal yang sulit dilakukan. Tiap orang harus punya suatu bentuk disiplin. Tapi bagaimana Anda mendapatkan disiplin itu? Disiplin diri, Anda tidak dapat memaksakannya. Tapi melalui kindfulness, segala sesuatu muncul secara alami. Anda menyadari apa yang dibutuhkan pada saat ini dan juga punya kewelasan untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jika Anda sedang bekerja, apa yang dimaksud dengan kindfulness? Ketika Anda berpikir, saya tidak ingin bekerja, dan Anda tahu apa yang sedang Anda rasakan, itu adalah kesadaran.
Akan tetapi, kebajikan dan kewelasan adalah apa yang Anda butuhkan untuk melakukan hal-hal bagi diri sendiri, bagi perusahaan tempat Anda bekerja, bagi keluarga Anda, dan orang-orang lainnya. Jadi karena kindfulness, Anda akan melakukan pekerjaan ini. Jika Anda cuma sadar, tanpa kebajikan, Anda menjadi negatif. Alih-alih punya kenegatifan, Anda menyadari bahwa pikiran ini tidak akan produktif sama sekali untuk siapapun. Ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi Anda menyadari itu, dan Anda mengubahnya menjadi kindfulness untuk berpikir betapa menakjubkannya membantu orang lain, menginspirasi orang lain, menyelesaikan masalah, dan menciptakan dunia yang lebih bahagia. Itulah kewelasan, itulah kebajikan. Kali terakhir saya di Indonesia, saya memberikan 8 ceramah dalam 8 hari, dan banyak orang ingin memfoto saya. Suatu hari, setelah sekitar 1,5 jam mendatangi buku dan difoto, saya mulai menjadi negatif. Saya berpikir dalam hati, buat apa saya melakukan ini? Saya tidak menjadi biku untuk duduk di sini dan difoto orang-orang. Mengapa mereka kepingin foto biku? Saya sudah lebih dari 60 tahun dan saya bukan Brad Pitt. Kenapa sih mereka melakukan ini? Kemudian saya menyadari bahwa begitu saya mulai punya kenegatifan, saya kehilangan kindfulness, dan itu menciptakan begitu banyak ketakbahagiaan. Sebagai biku, kita selalu sadar akan apa yang sedang terjadi. Dalam kasus ini, saya berada di jalan yang salah, mulai merasa tegang dan bahkan lelah. Ketika kita menjadi negatif, itu menguras begitu banyak energi dari dalam kita. Melihat masalahnya, saya mengubah sikap saya dan malah punya kindfulness yang indah. Saya tidak tahu mengapa orang-orang suka memfoto saya, tapi jika itu membuat mereka bahagia, maka saya bahagia. Ketika saya melihat kebahagiaan mereka, saya mendapatkan kembali kebahagiaan saya. Itulah kindfulness. Jadi, apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda, jika itu sesuatu yang baik, positif, dan menginspirasi, yang membuat orang-orang bahagia, dan yang tidak merugikan siapapun, tolong nikmati momen itu. Itulah penyadaran dan kewelasan yang bekerja bersama-sama. Ketika Anda melatih kindfulness dalam hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari Anda, menjadi sadar dan bajik, alih-alih menjadi negatif, Anda akan mendapati itu sebetulnya membawa Anda ke dalam kehidupan. Tanpa kebajikan, ketika Anda negatif, sangatlah sulit untuk berpenyadaran, dan Anda hanya ingin menghilang. Dengan kenegatifan, orang-orang membentuk ketagihan terhadap hal-hal seperti obat dan alkohol, atau seks, film, dan sebagainya. Apapun yang untuk mengeluarkan mereka dari momen ini. Aku benci berada di sini. Aku ingin berada ke tempat lain. Bawa aku ke dunia fantasi di film. Bawa aku ke keadaan mabuk yang aneh. Bikin aku mabuk. Apapun, pokoknya tidak di sini. Dengan penyadaran, Anda juga harus punya kebajikan. Jika tidak, Anda tidak dapat berada di sini pada saat ini. Mengapa orang-orang terus mengkhawatirkan apa yang telah terjadi pada masa lalu? Atau mengapa mereka terus khawatir dan cemas tentang masa depan? Saya sudah sering memberitahu cara-cara hebat untuk melepas masa lalu dan masa depan. Tapi kalau Anda tidak punya kindfulness untuk masa sekarang dan menghargai berada di sini, tentu saja Anda selalu ingin pergi ke tempat lain. Kindfulness juga berarti sadar akan kebenaran dan menerimanya. Ketika kita pergi ke hutan, kita melihat bahwa semua pohonnya bengkok. Beberapa miring ke kiri dan beberapa ke kanan. Beberapa dengan dahan menggantung dan beberapa dengan segala macam goresan di kulitnya. Hutan itu indah karena tidak sempurna itu wajar. Rusak itu wajar. Tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang bukan barang rusak. Hanya saja beberapa orang lebih rusak dibanding yang lain. Itu saja. Ya, Anda telah melakukan hal-hal bodoh yang mengerikan dalam hidup. Tapi kita semua manusia. Anda hanyalah pohon bengkok kecil lain di hutan yang indah. Anda disambut di sini. Tidak ada hukuman di sini. Tidak ada ketakutan untuk dikritik atau diusir. Bukankah itu luar biasa? Anda bisa membiarkan kebenaran muncul, dan begitu kebenaran muncul, Anda baik kepadanya.
Kemudian Anda menyadari bahwa Anda hanyalah pohon bengkok yang lain di hutan yang indah ini. Jadi dengan kindfulness Anda sadar dan bajik. Dan ketika kesadaran dan kebajikan datang pada saat ini, Anda terbebas. Anda tidak perlu melarikan diri dan bersembunyi lagi. Jika Anda mencoba menyembunyikan sesuatu atau menyingkirkan sesuatu, itu bukanlah kebajikan. Itu berarti Anda akan berlomba untuk pergi ke tempat lain daripada tinggal di tempat kejadian. Untuk mampu melepas masa lalu dan masa depan, bukanlah dengan melihat kenegatifan masa lalu atau membuang-buang waktu memikiri masa depan. Tapi sebenarnya dengan menghargai keceriaan, keindahan, dan kewelasan dari berada di sini saat ini. Inilah kindfulness pada saat ini. Ketika Anda bajik terhadap tempat Anda berada saat ini, itu berarti Anda berada di sini dan Anda bajik terhadap saat ini. Apa yang akan terjadi jika Anda tidak bajik terhadap saat ini? Bayangkan jika seseorang datang ke rumah Anda dan mereka sangat marah atau dalam suasana hati yang buruk. Apa pengaruh itu terhadap Anda? Itu menyebabkan tekanan fisik dan emosi, walaupun mereka belum melakukan apa-apa, tapi cuma marah saja. Saya ingat satu biku di Malaysia pernah memberitahu saya bahwa dia sedang berada di sebuah rumah untuk melakukan upacara ketika seorang pria datang ke dalam ruangan dan dia mendadak merasa begitu tegang. Biku itu kaget karena dia tidak mengenal orang ini. Jadi, mengapa dia merasa begitu tegang dan nyaris takut? Belakangan dia mengetahui bahwa pria itu adalah algojo publik. Kenegatifan yang meliputi algojo itu membuatnya tegang. Sebaliknya, jika orang yang sangat bajik dan sangat welas masuk ke ruangan, Anda akan langsung rileks. Satu biku agung yang pernah saya kenal adalah Biku Thai yang dipanggil Ajahn Tate. Saya pergi menemuinya untuk menanyakan beberapa pertanyaan mendalam mengenai meditasi. Tapi ketika saya masuk ke dalam ruangan, saya merasa ia adalah satu biku paling bajik yang pernah saya temui. Saya duduk di depannya dan berkata dalam hati bahwa saya akan tinggal di sana selamanya. Saya merasa begitu aman. Saya tahu ia tidak akan mengancam saya atau mengkritik saya atau menjatuhkan saya. Ia sepenuhnya menerima saya apa adanya. Saya merasa ia punya penerimaan total tanpa syarat ini. Itulah kindfulness. Jika Anda ingin tahu Buddhisme itu apa, Buddhisme hanyalah latihan kindfulness sampai ke batas mutlak. Dengan kindfulness, Anda begitu welasnya sampai-sampai Anda dapat membuka pintu hati Anda untuk segalanya. Bab 2, meta terhadap masa lalu. Meta itu hebat, dhamma itu keren. Meta atau kasih sayang adalah ajaran dahsyat dan kuat yang diajarkan oleh Buddha. Buddhisme telah menjelaskan dengan begitu terperinci mengenai arti meta. Kata yang indah ini tentang kasih sayang, tentang penerimaan, tentang kehangatan, tentang belajar untuk bersama dengan segala hal, tentang merangkul segala hal, untuk pertumbuhan dan manfaat diri sendiri dan orang lain. Buddha menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan konsep ini sehingga kini kita punya cara yang kuat dan dahsyat untuk berurusan dengan kehidupan. Pada kenyataannya, meta begitu kuatnya sehingga banyak orang dapat menyembuhkan nyaris masalah psikologis apapun atau bahkan beberapa masalah fisik dengan meta. Meditasi meta dikenal dengan manfaat besarnya. Ketika saya pergi ke Amerika Serikat, saya mendengar dari beberapa biku di California bahwa jika Anda bisa mendapatkan biku atau guru terkenal untuk membuat surat pernyataan status bahwa Anda adalah meditator, Anda bisa mengklaim potongan harga yang besar untuk asuransi kesehatan Anda. Ini karena semua orang tahu bahwa meditasi itu manjur. Meditasi menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Dan dengan kebahagiaan itu, datanglah kesehatan yang lebih baik. Dan bukan itu saja, jika Anda punya meta di hati Anda akan mendapati bahwa Anda tidak punya begitu banyak masalah psikologis. Anda dapat mempertahankan hubungan dengan pasangan Anda dapat berbuat jauh lebih baik dalam hidup. Meta membantu semua orang. Meta itu non-sekte. Meta dapat melintasi semua agama. Itulah sebabnya meta begitu kuat. Meta masuk ke jantung hati masalah dan hati adalah tempat meta berasal. Dalam hidup saya
saya telah melihat betapa kuat dan betapa menyentuh mendalamnya meta ini. Dalam rangkaian ceramah tentang meta ini, saya memutuskan untuk membagi ceramah menjadi 3 zona waktu: masa lalu, masa depan, dan masa kini. Pertama-tama, saya akan bicara mengenai bagaimana Anda dapat menggunakan meta terhadap masa lalu, kemudian terhadap masa depan, dan yang terakhir dan mungkin terpenting terhadap apapun yang sedang terjadi pada kita sekarang. Saya akan bicara tentang meta dalam 3 zona waktu, karena kadang orang berpikir bahwa meta pasti hanya untuk manusia ataupun hewan. Tapi Anda juga bisa punya meta terhadap hal-hal tak bernyawa, termasuk terhadap situasi dalam hidup Anda, terhadap penyakit di tubuh Anda, atau terhadap pengalaman terutama pada masa lalu Anda. Dahulu kala ada 2 peternak ayam di peternakan yang berdekatan. Peternak ayam pertama akan bangun pagi-pagi sekali, mengambil keranjang dan pergi ke kandang ayam untuk mengambil hasil malam sebelumnya. Ia membuka pintu kandang, pergi ke dalam dan mengumpulkan semua kotoran ayam. Semua butiran kecil yang ayam-ayam itu keluarkan malam sebelumnya. Ia menaruh semua itu ke dalam keranjangnya dan meninggalkan semua telur di kandang untuk membusuk. Nah, itu peternak ayam yang bego sekali. Peternak ayam kedua pergi ke kandang pada pagi hari dengan keranjangnya. Ia mengumpulkan semua telur dan meninggalkan kotoran ayam untuk membusuk. Itu peternak ayam yang sangat pintar karena dengan telur-telur ayam itu ia bisa membuat telur dadar untuk keluarganya dan juga menjual sisanya di pasar. Pesan moral cerita itu adalah, kapanpun kita memikirkan masa lalu, ketika kita mengumpulkan kenangan dari apa yang kita hasilkan pada hari, minggu, atau tahun sebelumnya, apa yang kita kumpulkan? Kita mengumpulkan kotoran atau telur. Saya rasa banyak dari Anda yang akan menyamakan diri Anda dengan peternak ayam pertama. Kapanpun Anda berpikir tentang apa yang telah terjadi pada Anda hari ini, minggu lalu, atau tahun lalu. Mengapa kita hanya mengumpulkan hal-hal yang bau dan tidak menyenangkan dan meninggalkan telur atau hal-hal yang baik untuk membusuk? Kita lupa tentang hal-hal baik yang telah terjadi pada kita. Misalnya, kita pulang kerja dan pasangan Anda bilang, "Apa harimu menyenangkan di tempat kerja hari ini?" Apa yang Anda ingat? Apa yang Anda bawa pulang dari tempat kerja? Tidak, aku berbantah dengan atasanku hari ini. Atau, teleponnya putus, komputernya rusak. Kenapa sih kita selalu mengumpulkan hal-hal yang busuk dan bau? Alih-alih, kita bisa menjadi seperti peternak ayam yang kedua ketika kita memandang masa lalu. Kita bisa mengumpulkan hal-hal yang indah dan meninggalkan semua sampah di kantor untuk membusuk di sana. Mengapa ketika kita pulang ke rumah dari kampus, dari kantor, atau bahkan dari sekedar belanja, kita tidak bisa berkata saja, "Oh, hari saya menyenangkan hari ini." Intinya adalah, sebagai manusia, kita telah diajarkan untuk punya pikiran yang mencari-cari kesalahan. Jadi, kapanpun kita melihat masa lalu, kita selalu ingat apa yang salah. Kita mengumpulkan kotoran, kita tidak mengumpulkan telur. Kadang orang berkata, "Oh, tapi Ajan Bram, jika Anda tidak mengingat hal-hal yang buruk, Anda mungkin akan mengulangi kesalahan masa lalu. Anda bisa belajar dari kesalahan Anda." Psikolog manapun pasti tahu sesuatu yang Buddha ajarkan ribuan tahun silam. Anda belajar jauh lebih banyak dari keberhasilan Anda daripada Anda belajar dari kesalahan. Jadi, jika kita bisa mengingat semua hal menakjubkan yang terjadi pada masa lalu, semua pencapaian dan keberhasilan besar yang telah kita raih, bukan hanya hal itu menyemangati kita dan mengangkat kebahagiaan dan energi kita, tapi itu juga membuat kita ingin mengulangi keberhasilan itu. Ketika saya masih muda, saya diberitahu, jika kamu hanya mengingat semua hal-hal baik yang telah kamu lakukan, kamu akan menjadi besar kepala. Jangan memuji dirimu sendiri. Jangan mengingat hal-hal baik dari masa lalu. Ingat saja kesalahanmu. Perbaiki kesalahanmu itu dan jadilah orang yang lebih baik. Tapi Anda menjadi orang yang lebih baik bukan dengan melihat pada kesalahan-kesalahan Anda, melainkan dengan mengingat semua hal baik yang terjadi. Juga Anda tidak menjadi besar kepala kok. Anda menjadi besar hati. Inilah yang seharusnya kita lakukan dalam hidup. Berbesar hati. Di lembaga akademik kita selalu diajarkan untuk mendidik otak kita, untuk menjejalkan begitu banyak informasi ke dalamnya,
Tapi di sini, di wihara seperti ini, kami mendidik hati kami, menjadikannya lebih besar dan makin besar. Begitu besar sehingga setiap orang dibolehkan masuk dan bahwa tiap bagian dari masa lalu Anda dirangkul dan tidak ada yang disingkirkan. Dalam pikiran saya, gagasan mengenai meta datang dari satu cerita paling bermakna dalam hidup saya, yang sungguh mencolok dan yang telah membuat saya menjadi seperti ini. Itu ajaran yang saya dapatkan dari ayah saya. Waktu itu saya berumur sekitar 13 atau 14 tahun. Hanya anak muda yang memasuki masa remaja dengan segala kebingungan, tekanan sebaya, bahaya obat terlarang, dan hal-hal lain yang berkisar di London pada saat itu. Lahir di Liverpool dari orang tua miskin, ayah saya juga sakit-sakitan di sebagian besar hidupnya. Pada kesempatan itu, ia membawa saya naik mobilnya dan kami parkir di pinggir jalan di daerah pinggiran London yang miskin tempat kami tinggal. Ia lalu menoleh ke saya. Saya tidak akan pernah melupakan ini dan berkata, "Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, nak, selalu ingat ini. Pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu." Baru 13 tahun, saya tidak benar-benar paham apa yang ia maksud. Yang saya tahu cuma bahwa itu penting dan saya mengingatnya. Alasan saya tidak paham adalah karena rumah kami adalah apartemen kecil milik pemerintah dengan harga sewa yang disubsidi. Kami begitu miskinnya sampai kami tidak takut pada pencuri. Malah kami suka membiarkan pintu kami terbuka berharap pencuri masuk, mengasihani kami dan meninggalkan sesuatu. Ayah saya meninggal beberapa tahun kemudian ketika saya 16 tahun. Meski begitu, saya ingat apa yang ia katakan. Nantinya ketika saya menjadi bikhu, hal-hal ini datang lagi pada saya. Sekarang saya punya kebijaksanaan dan kejernihan pikiran melalui meditasi untuk memahami apa yang sebenarnya ia maksud. Saya menyadari bahwa apa yang ia maksud bukanlah pintu rumahnya, tapi pintu hatinya. Itulah rumah yang ia bicarakan. Inilah yang kita sebut cinta tanpa syarat. Ini meta tanpa pamrih. Ia akan menyayangi saya dan menerima saya, dan saya akan selalu menjadi anaknya, tak peduli apapun yang saya lakukan. Itu bagian tanpa syarat dari cinta yang begitu berarti bagi saya. Itu bukan saya mencintaimu jika. Itu adalah saya mencintaimu apapun yang terjadi. Saya paham itu adalah makna meta. Saya akan membahas perumpamaan ini nanti, terutama ketika kita bicara tentang membuka pintu hati Anda untuk diri sendiri. Di sini, sekarang saya akan mendorong Anda untuk berkata, apapun yang telah terjadi padaku pada masa lalu, apapun yang telah kulakukan, apapun yang telah terjadi, pintu hatiku terbuka untuk semua itu. Ketika Anda membolehkan masa lalu untuk masuk dan ketika Anda merangkul segala sesuatu yang pernah terjadi pada Anda, ada pemaafan di situ. Ada cerita Australia kuno tentang ini. Ada dua tentara berusia 60-an bertemu di reuni. Keduanya pernah bertugas di Semenanjung Malaya pada Perang Dunia Kedua. Ketika mereka di Singapura, tentara Jepang merebut kota itu dan mereka dimasukkan ke dalam kamp tawanan perang dan diperlakukan sangat buruk. Akan tetapi, mereka termasuk di antara sedikit orang yang beruntung yang selamat, tapi nyaris tidak. Mereka menjadi sahabat karib karena kesulitan yang mereka lewati bersama. Di reuni itu, satu berkata kepada yang lain, "Kawan, apa kamu sudah memaafkan orang-orang Jepang itu atas apa yang mereka lakukan terhadap kita di kamp selama perang?" Temannya berkata, "Memaafkan? Aku tidak akan pernah bisa memaafkan apa yang mereka lakukan kepada kita dan cara mereka membunuh dan menyiksa teman-teman kita. Tidak akan pernah. Bagaimana denganmu?" Temannya berkata, "Aku sudah memaafkan mereka bertahun-tahun lalu. Kamu, kawanku, masih di kamp penjara itu." Itu percakapan yang begitu bermakna. Sampai tentara tua itu bisa memaafkan, dia masih disiksa oleh pengalaman silamnya. Ini salah satu masalah yang kita miliki ketika kita membawa beban mengerikan dan rasa sakit masa lalu. Apa yang dilakukan meta adalah untuk menerima, merangkul, memaafkan, dan belajar. Ketika kita berkata kita memaafkan masa lalu, itu tidak berarti kita menyetujui masa lalu. Kita tidak berkata betapa menakjubkannya hal itu. Yang kita lakukan adalah merangkulnya. Kita mungkin tidak mampu memahami kenapa para prajurit itu melakukan hal-hal yang mengerikan.
Tapi tidak ada gunanya bagi siapapun untuk memelihara rasa sakit ini, menginginkan balas dendam atas apa yang terjadi pada Anda masa lalu. Apapun yang orang itu lakukan untuk menyakiti Anda, dia telah melakukan karma buruk. Dan cepat atau lambat karma buruk itu akan matang. Orang tidak bisa lari dari konsekuensi perbuatan mereka. Itu proses alami keadilan. Apa yang dimaksud ini adalah bahwa Anda tidak perlu menjadi si penghukum, bahwa Anda dapat memaafkan, dan bahwa seluruh proses akan bekerja dengan sendirinya tanpa Anda. Jadi penting untuk punya meta dan pemaafan masa lalu, untuk memaafkan musuh-musuh Anda, dan untuk tidak berlarut-larut dalam kemarahan. Salah satu bikhu yang saya kenal di Thailand selalu marah-marah dan berteriak kepada orang-orang. Kami pikir dia berperangai buruk sampai kami tahu bahwa dia menderita migrain yang parah. Jika saya punya rasa sakit yang parah itu, saya juga akan mengomeli orang-orang. Itu bukan benar-benar salahnya. Itu adalah penyakit fisik yang dia alami. Ada cerita penting tentang seorang laki-laki yang pergi ke pasar untuk beli telur. Suatu hari, dia tidak bekerja pada sore hari. Sementara istrinya sibuk memasak makan malam. Istrinya memintanya untuk membeli telur untuknya. Laki-laki ini belum pernah pergi ke pasar sebelumnya. Begitu dia tiba di pasar, seorang pemuda mendatanginya dan berkata, "Mukamu kayak pantat unta, kamu juga bau kayak kotoran anjing." Dan cacian itu terus berdatangan. Si suami tidak mengetahui anak muda ini, jadi dia berkata, "Kenapa kamu bilang begitu? Memangnya saya kenapa?" Tapi percuma saja, pemuda itu terus mencaci, menghardik dan mengeritik. Paling parahnya itu di tempat umum, di mana semua orang bisa mendengarnya. Apa Anda akan malu? Si suami merasa malu. Dia berbalik dan pulang ke rumah. Begitu dia sampai di pintu, istrinya berkata, "Kamu cepat sayang, apa kamu dapat telurnya?" "Tidak, dan jangan suruh aku ke pasar bodoh itu lagi. Aku tidak mau pergi. Orang-orang di pasar itu sungguh mengerikan." Nah, para istri tahu cara menenangkan suami mereka. Menenangkannya sampai dia cukup tenang untuk berpikir jernih. Suaminya kemudian menceritakan apa yang terjadi. "Aku bahkan tidak kenal orang itu. Kenapa dia terus begitu? Aku malu sekali." Istrinya berkata, "Seperti apa tampangnya?" Ketika suaminya menggambarkan tampilan pemuda itu, dia langsung mengenalinya. "Oh, dia, orang Malang itu mengalami kecelakaan ketika dia muda. Kepalanya terbentur dan dia mengalami kerusakan otak permanen. Anak Malang itu tidak pernah bersekolah atau punya pekerjaan. Dia juga tidak pernah menemukan istri untuk berbagi malam dengannya. Kami tahu dia ada gangguan jiwa dan kerusakan otak. Ketika dia datang ke pasar, kadang dia mencaciku, kadang dia mencaci orang lain. Dia sih gila." Begitu si suami memahami alasan mengapa cacian itu datang, itu cuma dari orang gila, semua kemarahannya lenyap. Ketika istrinya melihat itu, dia mengambil kesempatan dan berkata, "Aku masih butuh telur itu sayang. Jangan hiraukan orang itu. Dia gila." Oke, aku akan pergi beli telur." Dia kembali ke pasar dengan keranjangnya dan lagi orang gila itu mendatanginya. "Hei semua orang, tutup hidung kalian. Ini si kotoran anjing datang. Tutup mata kalian, si muka unta di sini." Si suami pergi ke toko dan membeli telur sembari dicaci maki sepanjang jalan. Tapi itu tidak masalah lagi. Dia tahu anak muda itu gila. Pesan moral cerita ini adalah, jika Anda pulang dan istri Anda memarahi Anda, jangan marah. Mungkin kepalanya terbentur hari itu. Segala kemarahan menurut Buddha adalah kegilaan sementara. Jadi kalau kita memahami alasan mengapa seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti kita secara fisik maupun verbal, akan mudah untuk memaafkan. Meta memungkinkan kita memahami bahwa kita tidak sempurna dan bahwa kita semua menderita kegilaan sementara dari waktu ke waktu. Kepala kita mungkin tidak terbentur, tapi kita terhantam dan terluka oleh beberapa pengalaman kita. Kadang kita melampiaskannya kepada orang lain, terutama kepada mereka yang kita cintai. Kapanpun seseorang yang dekat dengan Anda, seseorang yang Anda cintai, marah kepada Anda, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah kesalahan Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu semua berhubungan dengan mereka. Mereka memarahi Anda bukan karena Anda telah melakukan sesuatu yang salah,
tetapi karena mereka tidak merasa baik-baik saja atau karena mereka tersakiti dan mereka melampiaskannya kepada orang-orang yang mereka cintai. Itu cara untuk melepas ketegangan terpendam. Jauh di lubuk hati, mereka pikir pasangan mereka akan memahami mereka. Jika seseorang berteriak kepada Anda, jangan marah, peluk erat saja orang itu dan katakan, "Tidak apa-apa." Jangan dianggap pribadi. Inilah cara kita memaafkan masa lalu. Kadang orang bilang, ada beberapa hal yang tidak akan pernah dapat mereka maafkan. Hal-hal yang terlalu kejam, menyakitkan, dan tidak adil. Akan tetapi, salah satu pernyataan Buddha yang paling dahsyat adalah bahwa mutlak tidak ada yang tidak dapat Anda maafkan. Tidak ada yang tidak dapat Anda pelajari. Tidak ada yang tidak dapat Anda tumbuhkan. Beberapa tahun lalu di suatu sesi konseling setelah ceramah, seorang perempuan mendatangi saya dan memberitahu masalahnya. Dia diperkosa. Bagi kalian para laki-laki, kalian tidak akan pernah bisa memahami seperti apa rasanya. Bagi kalian para perempuan dan jika kalian pernah dilecehkan secara seksual, anehnya satu hal yang melintas di pikiran Anda adalah rasa bersalah. Walaupun itu bukan kesalahan Anda, itu sepenuhnya perbuatan orang lain. Tetap saja perempuan merasa bersalah. Mereka merasa entah bagaimana mereka ikut andil. Ada kalanya itu terjadi pada laki-laki juga, tapi frekuensinya sangat sedikit dibanding pada perempuan. Saya ingat pernah membaca catatan di jurnal tentang pemuda yang diperkosa oleh laki-laki lain. Salah satu hal yang dia katakan adalah bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi dan dia tidak memberi persetujuan tapi dia diam saja. Ketakutan dan kebingungan kadang bisa begitu kuatnya sehingga kita tidak dapat bereaksi sama sekali. Itu penggambaran yang sangat bagus yang menjelaskan mengapa seseorang tidak dapat berlari walau mereka punya kaki, tidak dapat memukul walau mereka punya tangan, dan kadang mereka bahkan tidak dapat berteriak walau mereka punya mulut. Teror psikologis menempatkan kita ke dalam kondisi kesadaran yang tidak terhubung, yang mana Anda tidak dapat sepenuhnya terlibat pada apa yang sedang terjadi. Anda hanya berdiri di belakang menyaksikan peristiwa mengerikan yang sedang terjadi pada Anda, ini membeku, tidak mampu bergerak. Inilah salah satu alasan mengapa orang merasakan rasa bersalah semacam itu. Pada kesempatan itu saya melakukan apa yang biasanya saya lakukan tiap kali saya memberikan konseling. Beberapa menit pertama saya benar-benar mendengarkan semua yang dikatakan tanpa membuat penilaian apapun. Pada dasarnya ini adalah untuk mencari tahu di mana mereka dan seberapa maju mereka secara spiritual. Perempuan ini adalah seorang yang sangat maju. Jadi saya menatapnya dan berkata bahwa dia beruntung telah diperkosa. Saya tidak bisa mengatakan itu kepada banyak orang. Ini adalah suatu teknik pengajaran untuk masuk sangat jauh ke dalam dirinya. Dia langsung terkejut karena tidak ada yang pernah berani mengatakan hal semacam ini kepadanya sebelumnya. Dengan pikiran yang terbuka, saya menjelaskan apa yang saya maksud. Saya berkata, banyak orang akan lumpuh secara emosional oleh pengalaman itu. Tapi bagi Anda, saya rasa Anda dapat memahami ini. Belajar dari ini dan melampauinya, sehingga tugas Anda pada masa depan adalah membantu para perempuan lain yang telah melewati kejadian serupa dalam cara yang sama sebagai laki-laki saya tidak akan pernah mampu lakukan. Anda pernah di sana, dan saya rasa Anda akan mampu melewati ini tanpa luka batin, tapi dengan kekayaan batin yang akan bisa Anda bagi dengan perempuan lain. Karena Anda telah melewatinya dan Anda tahu cara untuk keluar dari lubang hitam penderitaan masa lalu itu, Anda bisa memegang tangan perempuan lain dan berkata, "Aku tahu." Dan Anda sungguhan, dan Anda juga tahu jalan keluarnya. Inilah tugas Anda dalam hidup. Itulah mengapa saya berkata bahwa Anda beruntung. Itu memang pengalaman yang mengerikan. Tapi ketika Anda telah melewatinya, Anda akan membantu begitu banyak makhluk lain. Bahkan dengan pengalaman mengerikan semacam itu, Anda dapat memanfaatkannya untuk kewelasan, untuk kebijaksanaan, untuk melayani, dan untuk bertumbuh. Inilah yang kita maksud dengan meta. Pintu hatiku terbuka terhadap masa lalu, apapun yang telah terjadi, bahkan hal-hal paling buruk sekalipun. Yang saya maksud adalah bahwa kita merangkulnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai para prajurit tahanan perang itu. Hanya ketika Anda memaafkan, Anda bisa bebas. Hanya ketika Anda merangkul masa lalu, maka proses penyembuhan dimulai. Hanya ketika Anda jujur dan bukannya menyembunyikan sesuatu, akan ada rasa integrasi, pertumbuhan, dan kemudian kebebasan. Meta sungguh membawa pada kebebasan.
Meta tidak menghapus masa lalu ataupun mengabaikannya. Meta memanfaatkannya untuk bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu muncul kebebasan dan kewelasan ini. Ada cerita menakjubkan dari rekonsiliasi Afrika Selatan. Pada saat Kongres Nasional Afrika, seorang petugas keamanan Afrika Selatan yang telah menyiksa sampai mati seorang aktivis Afrika berkata kepada Kongres di hadapan janda aktivis itu tentang apa yang terjadi. Janda itu berdiri dan menghampiri si penyiksa dan pembunuh suaminya dan berkata, "Saya memaafkan Anda." Itu adalah salah satu momen yang paling mengharukan dari rangkaian rekonsiliasi itu sampaikan. Perempuan yang suaminya dibunuh tanpa dasar mampu memaafkan orang yang menyiksa dan membunuh suaminya. Kedua orang itu menangis dan terseduh. Barulah saat itu ada penyembuhan, ada pertumbuhan. Itulah meta. Meta bisa bergerak menuju kedalaman dan kekuatan luar biasa seperti itu. Jika Anda mampu melakukan itu terhadap masa lalu dan terhadap musuh-musuh yang telah menyakiti Anda, mengapa Anda tidak dapat melakukannya untuk diri sendiri? Di dunia modern kita, orang-orang dikuasai rasa bersalah. Mereka tidak bisa melepas kesalahan masa lalu mereka. Persoalannya bukan bahwa kesalahan-kesalahan itu harus dihapus begitu saja dan tidak dihadapi, tapi bahwa kesalahan itu dihadapi dengan cara yang salah. Kapanpun kita membuat kesalahan, kita ingin dihukum. Beberapa tahun lalu, satu pendatang baru di pabrik bikhu saya adalah anak muda yang telah mengalami masalah-masalah sulit. Tapi dia orang baik. Suatu hari dia pergi ke dapur pada sore hari, diam-diam mengambil makanan dan membuat sandwich untuk dirinya. Ia melanggar salah satu dari 8 sila yang harus Anda jaga jika Anda berlatih untuk menjadi bikhu. Tidak makan setelah tengah hari. Jadi karena dia orang baik, dia datang kepada saya dan mengaku. Dan saya berkata, "Tidak apa-apa. Lain kali belajarlah untuk tidak melakukannya. Setiap orang membuat kesalahan. Saya tidak akan mengusirmu dari wihara karena itu. Itu bukan pelanggaran besar dan saya tidak akan memanggil polisi. Jangan pernah lakukan lagi saja. Terima kasih sudah memberitahu saya." Tapi dia tidak senang. Dia berkata, "Aduh, itu tidak cukup baik. Saya butuh hukuman. Saya perlu dihukum untuk menghentikan saya melakukannya lagi." Menatapnya, saya menyadari bahwa dia tidak akan bisa disuap dengan pemaafan semata. Dia perlu belajar pemaafan. Jadi saya berpikir tentang hukuman tradisional di Australia. Banyak dari Anda tahu bahwa Australia mulai sebagai koloni hukuman. Orang Inggris mengirim semua penjahat mereka ke Australia di mana mereka diperlakukan dengan sangat kasar dan salah satu hukumannya adalah pecutan yang disebut kucing ekor 9, biasanya disingkat sebagai kucing. Jadi saya berkata kepada anak muda ini, "Nah, kalau begitu kami akan memberimu 50 pecutan kucing." Dan bihu muda yang sedang berlatih ini langsung pucat pasi. Ia berpikir Ajahn Brahm akan mencambuknya. Tapi kemudian saya menjelaskan kepadanya apa yang dimaksud dengan 50 pecutan kucing di dalam Buddhisme. Saya berkata bahwa di wihara kami punya seekor kucing dan dia perlu mencari kucing itu dan mengelusnya 50 kali. Astaga, belajarlah welas asih. Mungkin dengan mengelus kucing itu 50 kali akan mengajarkanmu bagaimana menjadi bajik, memaafkan, lembut dan peka, dan cowok yang tidak terlalu maco. Mengapa sih kita ingin menghukum diri kita sendiri? Apa itu betul-betul membantu? Menghukum diri sendiri adalah rasa bersalah itu sendiri. Alih-alih menghukum diri sendiri, kita punya meta ini dan berkata, "Pintu hatiku terbuka untukku, apapun yang telah kulakukan." Kadang Anda cuma membuat kesalahan, itu saja. Ketika saya bersekolah, kami semua dipukul dengan tongkat ketika kami membuat kesalahan. Tapi yang saya pelajari dari hukuman itu adalah hanya untuk memastikan bahwa saya tidak akan pernah ketahuan lagi. Itu satu-satunya hal yang saya pelajari untuk menjadi lebih pintar lagi lain kali. Bukan bahwa seharusnya saya tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi hanya memastikan bahwa saya tidak akan pernah ketahuan lagi. Yang sebenarnya kita pelajari dari hukuman hanyalah untuk menjadi lebih pintar sehingga kita tidak ketahuan. Kita tidak pernah menyadari mengapa itu salah. Itulah mengapa kadang hukuman tidak berhasil. Kadang jauh lebih baik memiliki pemahaman, terutama terhadap diri sendiri. Kita berpikir kita tidak pantas berbahagia. Banyak orang mengalami hal ini dengan hubungan yang disfungsional. Ketika Anda menikah, Anda tidak bisa punya hubungan yang baik dengan pasangan Anda karena pada dasarnya Anda berpikir bahwa Anda tidak pantas berbahagia. Anda mencari hukuman. Kadang orang membawa sakit dan penyakit karena mereka tidak berpikir bahwa mereka pantas sehat. Banyak penyakit yang diderita oleh orang yang berhubungan dengan rasa bersalah. Sesuatu yang telah Anda lakukan pada masa lalu yang telah Anda tekan ke dalam-dalam ke bawah pikiran.
sehingga Anda tidak bisa melihatnya sekarang, tapi yang merupakan penyebab yang tidak mengizinkan diri Anda untuk bahagia. Itu muncul dalam stres yang menyebabkan penyakit. Ketika Anda bisa berkata kepada diri sendiri bahwa Anda hanyalah seorang manusia yang membuat kesalahan dan pintu hati Anda terbuka untuk Anda, tak peduli apa yang telah Anda lakukan pada masa lalu, maka sesuatu berubah dalam pikiran dan bahkan dalam tubuh Anda. Anda menjadi bebas. Jadi ketika Anda melihat ke dalam masa lalu, Anda memberinya meta dan kewelasan. Kapanpun Anda menginjak kotoran anjing, jangan pernah membersihkannya dari kaki Anda, tapi selalu bawa pulanglah ke rumah dan bersihkan di bawah pohon mangga Anda. 1 tahun kemudian, mangga Anda akan lebih manis dari sebelumnya. Tapi ketika Anda mencicipi mangga itu, Anda harus ingat bahwa apa yang sebenarnya Anda cicipi itu adalah kotoran anjing yang telah berubah. Ketika Anda memahami perumpamaan ini, semua kotoran dari hidup Anda, semua hal mengerikan telah Anda lakukan atau yang telah terjadi pada Anda, mereka hanyalah pupuk atau kesempatan bagi pertumbuhan. Itu membuat mangga ataupun hidup Anda menjadi lebih manis. Jadi janganlah bersikap negatif, tapi berikan meta kepadanya, dan kali berikutnya apapun yang buruk terjadi pada Anda dapat berkata, "Hore, lebih banyak pupuk untuk pohon mangga saya." Jika Anda akan mengingat masa lalu Anda, maafkan semua hal busuk yang telah terjadi dan miliki meta terhadap diri sendiri sehingga Anda dapat menyingkirkan semua rasa bersalah dan penderitaan. Dan jangan lupa, jika Anda membutuhkan hukuman, pergi cari kucing atau anjing dan belai mereka sampai tidak ada lagi rasa bersalah tersisa. Ketika Anda mengingat masa lalu, ingatlah semua hal menakjubkan yang telah terjadi pada Anda. Jika Anda dapat melakukan itu, Anda tahu bagaimana cara punya meta terhadap masa lalu, dan rasa bersalah atau kemarahan akan menghilang. Dan Anda bisa tumbuh dengan sangat baik dalam inspirasi, mengulangi semua keberhasilan dan hal-hal indah yang membuat Anda manusia yang menakjubkan. Bab 3, meta terhadap masa depan. Salah satu masalah terbesar dari penderitaan manusia adalah kecemasan atau serangan panik mengenai masa depan yang terjadi ketika kita mengkhawatirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Salah satu keuntungan meditasi meta adalah bahwa kita juga bisa menerapkan kasih sayang terhadap masa depan kita dengan mengatakan, "Pintu hatiku terbuka terhadap masa depan, apapun masalah yang dibawanya." Dan itu dengan sendirinya akan membuat kita rileks dan percaya diri bahwa apapun yang terjadi pada kita selanjutnya, kita akan selalu dapat menghadapinya dengan cara yang positif. Itu bekerja dengan cara yang sama seperti tatkala kita melihat ke masa lalu dan berkata, "Apapun yang terjadi, aku selalu bisa belajar dari itu, aku selalu bisa tumbuh dari itu." Dalam cara yang sama, kita bisa melihat ke masa depan dan berkata, "Apapun yang terjadi padaku pada masa depan, aku selalu bisa membuat sesuatu dari itu." Sikap positif terhadap masa depan ini realistis, menginspirasi, dan memberdayakan. Ketika saya pertama kali menjadi kepala wihara di Australia, saya berpikir sendiri, "Oh astaga, apa yang akan terjadi pada saya sebagai pemimpin, sebagai guru mengemban tanggung jawab untuk menginspirasi orang lain?" Kemudian saya berkata kepada diri sendiri, hanya 1 dari 2 hal yang akan terjadi di sini. Entah saya menjadi guru yang hebat dan saya bisa membantu orang lain, menyediakan kepemimpinan dan dukungan untuk menunjukkan jalan kepada mereka dan betapa indahnya itu jadinya, atau saya akan gagal total sebagai guru, tidak mampu mengajar sama sekali, dan tiap kali saya buka mulut, orang-orang akan tertidur atau mereka akan keluar dari ruangan. Dan itu bahkan lebih bagus lagi, karena dengan begitu saya bisa menjadi petapa yang memang selalu menjadi keinginan saya. Saya berpikir bahwa apapun yang terjadi semua akan baik-baik saja. Itu akan selalu menjadi situasi win-win, sama-sama menguntungkan. Seperti itulah sebenarnya Anda memandang masa depan. Apapun yang terjadi, Anda selalu bisa melihatnya dalam cara yang positif. Anda selalu bisa punya kasih sayang terhadap masa depan. Pertama kali saya belajar untuk punya sikap positif terhadap masa depan adalah ketika saya sakit di rumah sakit di Timur Laut Thailand 30 tahun lalu. Saat itu sangat berat. Timur Laut adalah wilayah terpencil dari bakal negara dunia ketiga ini. Saya mengalami demam selama sekitar 3-4 minggu, tapi pada waktu itu mereka tidak tahu apa penyakitnya. Jadi mereka hanya menyuntikkan antibiotik 2 kali sehari. Pada waktu itu mereka tidak punya jarum suntik sekali pakai yang kita miliki sekarang. Mereka akan mengguna ulang jarum-jarum. Pertama mereka gunakan di Bangkok. Kemudian mereka akan mengirim jarum-jarum itu ke provinsi di mana mereka akan digunakan di Bangsal Utama dahulu.
dan kemudian digunakan ulang untuk para biku karena kami ini dianggap tangguh. Tapi yang bahkan lebih tangguh lagi daripada saya adalah perawatnya. Dia harus tangguh karena ketika dia menyuntik kami, dia menikam. Oh, itu sakit. Saya harus akui selama hari-hari awal itu, saya tidak punya meta terhadap perawat itu. Di sanalah saya menderita demam dan bokong sakit. Saya merasa parah sekali. Biku barat yang jauh dari rumah, saya merasa begitu kesepian, begitu tertekan, begitu payah. Dan suatu hari guru saya Ajahn Chah datang menjenguk saya. Biku agung ini datang mengunjungi saya, seorang biku kecil. Seketika saya begitu tersanjung, saya begitu terhormat, saya begitu terinspirasi. Tapi hanya untuk beberapa detik sampai Ajahn Chah membuka mulutnya, saya selalu ingat apa yang ia katakan. Brahma Vamso, entah kamu akan sembuh atau kamu akan mati. Lalu ia pergi. Sulitnya dengan Ajahn Chah adalah Anda tidak dapat berdebat dengannya. Itu benar. Apa yang ia katakan memang benar. Entah apa yang terjadi, demam tidak akan selamanya. Entah saya sembuh atau saya mati. Untungnya saya sembuh. Jadi, kenapa mengkhawatirkan masa depan? Apapun yang terjadi, itu tidak akan bertahan lama. Sikap positif terhadap masa depan ini telah banyak sekali membantu saya. Jika Anda mengembangkan kasih sayang, apapun yang akan terjadi, Anda selalu bisa berbuat sesuatu terhadapnya. Jika Anda meninggal muda, Anda tidak perlu khawatir pergi ke panti jompo. Saya harus sering terbang dan suatu waktu pemerintah Australia mengeluarkan peringatan untuk warga Australia yang berpergian ke Indonesia karena adanya ancaman aktivitas teroris. Beberapa murid saya bertanya, Ajahn Brahm, bagaimana jika Anda diculik? Itu akan bagus juga, saya malah bisa istirahat, saya tidak harus ceramah. Tapi Ajahn Brahm, bagaimana kalau ada teroris di pesawat Anda? Kenapa orang begitu takut diledakkan di tengah udara? Ada 3 keuntungan mati di ketinggian 30.000 kaki. Keuntungan nomor 1, Anda mendapat kremasi gratis di tempat. Semuanya dilakukan dengan efisien tanpa sisa. Jadi Anda tidak perlu bayar mahal untuk menyimpan abu Anda di wihara. Dan abu Anda akan tersebar ke seluruh dunia. Bagus kan? Keuntungan nomor 2, biasanya Anda harus menghabiskan banyak uang untuk pemakaman. Jika Anda mati dalam ledakan pesawat terbang, perusahaan penerbangan akan membayar asuransi kematian kepada keluarga Anda. Jadi keluarga Anda akan benar-benar diuntungkan dari Anda. Dan keuntungan nomor 3, keuntungan terbaik mati di ketinggian 30.000 kaki adalah Anda sudah setengah jalan ke surga. Mengapa kita takut? Mengapa kita memandang begitu negatif pada masa depan? Itu karena kita punya rasa takut. Saya tidak tahu apakah Anda pernah naik sepeda ketika Anda muda dan masih ingat seperti apa rasanya. Saya ingat sebagai bocah 11 tahun yang mendapatkan sepeda untuk pertama kalinya. Setelah naik ke sepeda dan mencoba menjaga keseimbangan, saya begitu takut jatuh. Saking takutnya saya mencengkram setang erat-erat sampai buku jari saya memutih dan tubuh saya kaku. Dan karena tidak melentur di tikungan, saya terus-terusan jatuh. Baru nantinya saya menyadari bahwa jika Anda ingin naik sepeda, Anda harus rileks dan tidak tegang. Jika Anda tidak takut, Anda seimbang. Itu sama dengan kehidupan. Kapanpun kita takut, kita tegang, dan apa yang kita takuti itu terjadi. Kita membuatnya terjadi. Jadi alih-alih merasa takut, kita seharusnya punya meta terhadap masa depan. Apapun yang terjadi, kita bisa memanfaatkannya. Jika hal-hal berjalan baik, kita bisa menikmati kebahagiaan kita. Jika hal-hal berjalan tidak baik, kita punya lebih banyak kotoran anjing untuk digali di sekitar pohon mangga kita tahun depan. Ketika Anda rileks seperti itu artinya Anda agaknya menjadi lebih sukses, bahagia, dan sehat. Inilah kenapa kita harus mengembangkan kasih sayang terhadap masa depan. Apapun yang akan terjadi padaku, pintu hatiku akan terbuka untuk itu. Aku bisa mengambil kesempatan, aku bisa membuat keputusan, aku tidak selalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Saya ingat lagi ketika saya masih anak-anak, saya harus pergi ke dokter gigi. Apa Anda suka pergi ke dokter gigi? Saya tidak pernah suka pergi ke dokter gigi pada waktu itu. Dan saya begitu khawatir sampai-sampai saya nyaris tidak tidur malam sebelumnya. Saya begitu tegang dan khawatir. Suatu kali ketika saya sampai di ruang dokter gigi, saya diberitahu sekretarisnya bahwa jadwal temu saya telah dibatalkan. Saya telah membuat diri saya begitu khawatir tentang sesuatu yang bahkan tidak akan pernah terjadi. Jadi sekarang ini saya telah belajar untuk punya kasih sayang terhadap masa depan.
Sebagai biku, saya tidak pernah punya pelatihan profesional dalam hal-hal seperti konseling pernikahan atau membantu orang dengan kesulitan psikologis. Saya masuk saja ke sana, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya memastikan bahwa saya punya banyak dan berlimpah meta. Dan saya mendapati bahwa apapun yang Anda lakukan, jika Anda memberikan energi meta yang indah ini terhadap saat ini, terhadap masa depan, Anda akan berhasil. Saya telah mengajarkan ini selama beberapa waktu sekarang, dan saya punya banyak cerita tentang orang-orang yang menggunakan meta dalam situasi sulit dengan hasil yang menakjubkan. Satu murid yang tinggal di Sydney mengimpor busana desainer dan dia sangat sukses dalam bisnisnya. Tahun lalu dia pergi ke perusahaan yang sangat besar di London demi kontrak yang akan sangat menguntungkan. Rasanya sepadan bepergian dari Sydney ke London suatu hari saja untuk melihat apa dia bisa mendapatkan kontrak itu. Ketika dia tiba di kantor, jet lag dan lelah, para direktur berkata kepadanya, "Anda sudah buang waktu. Anda sudah menempuh perjalanan yang tidak akan berhasil." Suasana hati CEO sangat jelek pagi ini. Suasana hatinya memang biasanya parah, tapi hari ini bahkan lebih parah lagi. Dia sudah meneriaki dan mengumpati kami sepagian. Anda tidak punya harapan untuk berhasil. Bayangkan itu adalah Anda, bepergian sejauh itu untuk sebuah kontrak, kemudian diberitahu oleh mereka yang merupakan orang-orang terdekat dari orang yang akan menandatangani kontrak itu bahwa Anda tidak punya peluang. Akan tetapi karena dia murid saya, dia memutuskan untuk duduk di sudut dan melakukan meditasi meta. Apapun yang akan terjadi, apakah kontrak itu akan ditandatangani atau tidak, aku tidak akan takut. Aku hanya akan membuat pikiranku positif dengan kebaikan terhadap semua makhluk, termasuk terhadap masa depanku. Ketika dia sedang melakukan ini, mereka menyelanya. CEO datang, dan begitu CEO masuk ke ruangan, ketika dia melihat CEO itu, kata-kata keluar begitu saja dari mulutnya. "Wow, mata Anda biru begitu indah seperti bayi perempuan saya." CEO yang sangat kasar dan sangat alot itu mendadak meleleh di depan matanya dan tersenyum. Beberapa menit kemudian, kontrak itu ditandatangani. Dia memberitahu saya bahwa begitu CEO keluar dari ruangan, semua direktur lain yang berdiri di situ bergegas menghampirinya untuk bertanya, "Bagaimana Anda melakukan itu? Ajari kami." Ini salah satu contoh yang indah bagaimana meta dapat melelehkan kenegatifan pada orang lain. Tapi jika Anda takut tidak akan mendapatkan kontrak, Anda akan sangat tegang dan tidak akan pernah mampu menjadi begitu spontan. Spontanitas datang dari kepercayaan diri, dan kepercayaan diri adalah punya meta terhadap masa depan. Tak jadi soal apa yang terjadi, Anda akan selalu mampu menghadapinya dengan satu atau berbagai cara. Itu seperti saya, kapanpun saya memberikan ceramah atau wawancara, saya tidak pernah menyiapkan apa-apa. Saya tidak tahu apa yang akan saya katakan dan itu cara pengajaran yang menakjubkan karena itu berarti Anda dapat menjadi intuitif dan membuat ceramah cocok untuk hadirin dan Anda dapat merespon dengan cocok. Dengan terlalu banyak waktu dihabiskan untuk merencanakan ini itu di depan, kita terjebak di rencana-rencana itu dan kita tidak dapat membuat rencana alternatif yang berarti kita tidak bisa terbuka untuk apa yang akan terjadi berikutnya. Saya sudah membaca di banyak jurnal medis bahwa kadang orang pergi melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapati bahwa mereka sudah punya tumor selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan gejala apapun. Akan tetapi, begitu mereka tahu tentang tumor itu, mereka dengan cepat jatuh sakit. Tampaknya rasa takut adalah yang membuat penyakit menjadi lebih parah. Saya tahu beberapa orang Tionghoa senang pergi ke peramal. Kita mencoba meramal masa depan karena kita pikir kalau kita tahu apa yang akan terjadi, itu akan lebih aman. Tapi sebenarnya malah akan lebih buruk jika kita mencoba meramal masa depan. Intinya adalah jika kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, itu tidak menyingkirkan rasa takut. Satu-satunya cara untuk mengatasi rasa takut itu adalah meta atau kasih sayang yang bijaksana dan menakjubkan ini, yang memberitahu kita bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, pintu hati kita terbuka untuk itu, kita bisa menangani apapun entah apa yang terjadi. Jadi, jika Anda bersikap seperti itu di sebuah wawancara kerja, Anda akan terlihat santai, intuitif, dan percaya diri karena Anda tidak punya rasa takut. Ketika Anda tidak punya rasa takut, maka biasanya Anda mendapatkan pekerjaan. Kepercayaan diri itu salah satu sifat yang kuat dari manusia karena itu mendorong mereka menuju sukses.
hanya kepercayaan diri. Dan semua kepercayaan diri itu adalah meta yang menakjubkan ini, yang menerima diri sendiri sebagaimana adanya dan yang memberi Anda sikap positif dan rasa syukur terhadap masa depan. Saya tahu berbagai orang punya banyak ketakutan untuk berkomitmen untuk suatu hubungan, untuk menikah, untuk menjalin hubungan dengan pasangan, atau mengganti pekerjaan mereka. Saya melewatkan banyak waktu untuk memberikan konseling kepada orang yang bertanya-tanya, haruskah saya menikahi laki-laki ini? Haruskah saya pacaran dengan perempuan ini? Haruskah saya ganti pekerjaan? Saya terus berkata kepada mereka, berhentilah mengkhawatirkan itu, lakukan saja. Jika Anda mendapati bahwa Anda menikah dengan orang yang salah, Anda akan belajar banyak dari kesalahan itu. Semua itu adalah pengalaman belajar. Itu bukan akhir dunia. Tidak ada yang namanya akhir dunia itu. Kehidupan terus berjalan. Saya tahu ada beberapa kelompok yang dianggap religius yang mencoba membuat Anda ketakutan. Mereka membenci ceramah tentang kasih sayang terhadap masa depan. Mereka ingin membuat Anda takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi atau kiamat sudah dekat. Anda ingat tahun 2000? Pada waktu itu beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah akhir dunia. Tapi dunia belum berakhir juga. Ketika saya masih muda, orang-orang pada umumnya lebih percaya diri. Dan mereka tidak begitu takut dan tidak mendapat apa yang disebut serangan panik ini. Dewasa ini, banyak orang mendapat serangan panik, di mana mereka terpaku dan tidak dapat melakukan apa-apa. Kadangkala, pada momen yang paling tidak menguntungkan, mereka begitu tegangnya, sehingga mereka bahkan tidak bisa berteriak. Bagaimana kita bisa menghentikan hal-hal ini? Ketakutan kuat yang melumpuhkan hidup kita ini. Bagaimana Anda menghadapi ketakutan dan serangan panik ketika itu menimpa Anda? Apa yang telah saya katakan sejauh ini bagus dalam teori, tapi apa yang benar-benar bisa kita lakukan ketika itu terjadi? Satu trik hebat yang kami pelajari dalam Buddhisme adalah meditasi sederhana menggunakan kesadaran tubuh. Kapanpun Anda takut, Anda akan mendapati bahwa itu punya perasaan yang berkenaan di suatu tempat di tubuh Anda. Tubuh Anda bisa bergetar atau lutut Anda gemetar, atau perut Anda tegang. Anda selalu dapat menghubungkan rasa takut dan panik dengan suatu perasaan fisik. Saya mengajarkan teknik ini kepada seorang gadis muda yang mengalami serangan panik. Saya meminta kepadanya, kapanpun kamu merasa ketakutan atau panik seperti itu, apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Baginya, perutnya terasa tegang. Maka saya berkata kepadanya, ketika kamu merasakan takut itu, lupakan tentang bagian emosionalnya dan beralihlah ke bagian fisiknya. Ini karena jauh lebih mudah untuk menyantaikan tubuhmu daripada pikiranmu. Sadari saja efek dari emosi fisik itu dan pergilah ke bagian tubuh itu dan santaikan. Jadi dia memijat perutnya, memberinya perhatian dan menyantaikannya selama sekitar 15 menit. Kemudian saya berkata, setelah kamu menyantaikan tubuhmu, kembalilah ke pikiranmu. Begitu dia kembali ke pikirannya, dia mendapati bahwa bagian emosionalnya telah sangat berkurang. Ini adalah cara yang hebat untuk menghadapi masalah emosional. Dengan pergi ke manifestasi fisik dan menghadapi itu dalam level fisik dengan menyantaikan bagian tubuh yang itu yang tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Ketika Anda kembali ke pikiran, Anda mendapati bahwa bagian emosionalnya juga telah berkurang. Ini adalah mekanisme umpan balik, pikiran ke tubuh dan tubuh ke pikiran. Jadi jika Anda adalah orang yang selalu takut, ketika Anda akan pergi untuk wawancara atau ujian atau akan melamar pacar Anda, apapun itu, lihatlah tubuh Anda. Apa yang tegang, lalu santaikan bagian itu. Jika Anda santai dan tenang, Anda akan merasa percaya diri dan dengan begitu Anda sedang secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk berhasil. Ketakutan terhadap masa depan bahwa hal-hal mungkin akan menjadi buruklah yang menyebabkan hal-hal menjadi buruk. Ada acara TV seni bela diri barat yang saya tonton ketika masih muda berjudul Kung Fu. Ini cerita tentang pemuda dari Amerika Serikat yang pergi ke Tiongkok untuk belajar seni Kung Fu. Satu episode yang saya ingat adalah tentang rasa takut. Episode itu diawali dengan samanera cilik bernama Belalang yang dibawa oleh gurunya yang tunanetra ke sebuah ruangan yang menakutkan yang sangat gelap. Di biara-biara ada beberapa ruangan yang selalu dikunci dan tidak boleh dimasuki, dan ini salah satunya. Untuk pertama kalinya belalang kecil dibawa ke ruangan misterius, terlarang, menakutkan, dan gelap ini. Setelah dia masuk, butuh 1 atau 2 menit bagi matanya untuk terbiasa dengan kegelapan. Guru bertanya kepadanya, "Belalang, apa yang bisa kamu lihat?" Belalang menjawab, "Saya melihat kolam air, Guru." "Belalang," kata guru, "jangan dekat-dekat ke tepian, itu bukan air, itu asam sulfat pekat." Gurunya berkata, "Mendekatlah sedikit, tapi jangan terlalu dekat. Hati-hati, apa yang kamu lihat di bawah kolam itu?"
Belalang kecil melihat dan menjawab, "Saya melihat tulang belulang, Guru. Tulang kaki dan tengkorak di sana. Saya melihat tulang manusia." "Ya," kata guru. "Itu tulang samanera cilik sepertimu yang gagal ujian. Kamu lihat papan itu?" "Iya, Guru." "Ada papan yang membentang dari satu sisi kolam asam ke sisi satunya." Guru berkata, "Dalam waktu 7 hari belalang kecil, kamu harus bisa berjalan menyeberangi papan itu. Kamu harus bisa mengatasi rasa takutmu dan menjaga keseimbangan. Karena jika kamu jatuh, aku tidak akan mampu menyelamatkanmu. Tulang-tulangmu akan bergabung dengan mereka yang sudah jatuh." Belalang kecil yang malang sangat ketakutan. Guru membawa belalang kecil keluar dari ruang yang sangat gelap itu ke halaman biara, di mana ada papan berukuran sama persis seperti papan yang ada di ruang gelap. Papan itu ditopang oleh 2 batu bata di kedua ujungnya di tanah halaman. "Belalang," kata guru, "selama 7 hari ke depan, yang perlu kamu lakukan hanyalah belajar keseimbangan. Belajarlah cara jalan di papan itu, karena dalam waktu 7 hari kamu akan menjalani ujian jalan di atas kolam asam." Jadi selama 7 hari berikutnya, belalang belajar keseimbangan. Mudah melakukannya karena papan itu cukup lebar dan tebal. Siapapun bisa melakukannya dengan mata tertutup dan berjalan mundur. Setelah 7 hari, tibalah ujian sesungguhnya. Belalang dibawa sekali lagi ke ruangan yang biasanya dikunci di belakang biara dan yang biasanya terlarang bagi semua orang. Di dalam ruangan, di mana ada papan di atas kolam asam dan tulang belulang di dasar kolam, guru berkata, "Belalang, naik ke ujung papan." Bahkan dengan 7 hari latihan pun belalang tidak ingin melakukannya. Akhirnya dengan sangat enggan, belalang kecil yang malang berdiri di ujung papan. Kemudian dia menoleh ke arah guru, memohon sedikit welas asih. Matanya berkata, "Guru, tolong jangan suruh saya jalan." "Jalan," kata sang guru. Tidak ada pilihan. Belalang kecil harus berjalan di papan di atas kolam asam pekat, melihat ke arah semua tulang samanera kecil di dasar kolam. Papan berukuran sama di atas batu di halaman tidak sepanjang dan tidak setipis papan di atas kolam asam. Belalang kecil yang malang gemetaran. Ketika dia sudah setengah jalan, tubuhnya goyah. Ia terlihat seperti akan jatuh dan dia mulai terhuyung-huyung. Dan saya menjadi sangat bersemangat. Kemudian filmnya berhenti untuk iklan. Begitu iklan selesai, kita kembali ke biara, di mana belalang kecil mulai terhuyung dan sempoyongan. Lalu dia jatuh. Belalang kecil yang malang jatuh ke dalam kolam asam. Tapi gurunya yang seharusnya orang yang paling welas asih mulai tertawa. Bisa-bisanya dia melakukan itu. Belalang kecil tercemplung ke kolam, tapi dia tidak melepuh. Kolam itu cuma air biasa. Dan tulang belulangnya, sang guru cuma memasukkan tulang-tulang itu untuk apa yang sekarang kita sebut efek khusus. Saat belalang kecil memukul-mukul air dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, guru berkata, "Belalang, kenapa kamu jatuh? Ku beritahu kenapa kamu jatuh. Rasa takut mendorongmu jatuh, belalang kecil. Rasa takut membuatmu jatuh." Dan itulah seluruh tujuan latihan ini. Pesan dari semua itu. Jika belalang diberitahu bahwa itu cuma air, dia tidak akan jatuh. Tapi begitu dia takut, begitu dia pikir bahwa kolam itu asam, rasa takutnya mendorong dia jatuh. Ketakutan akan gagal lah yang membuat gagal. Ketakutan sesuatu akan salah lah yang membuatnya salah. Jadi ketika kita ada ketakutan, perempuan merasakan bagian keras di dada mereka atau laki-laki sulit kencing. Ya ampun, ini kanker, malah bisa terjadi. Ketika Anda takut, tegang dan stres seringkali memunculkannya. Orang yang takut ditinggal pasangan akan menjadi mengekang. Suami atau istri lalu menjadi saking takutnya sampai mereka malah mencari orang lain. Rasa takut menghancurkan pernikahan mereka. Ketika Anda menikah dengan seseorang, tolong jadikan kepercayaan sebagai hal yang paling penting. Jika Anda takut, Anda mengekang dan Anda menciptakan penyebab retaknya hubungan. Jadi satu-satunya yang harus Anda takuti adalah rasa takut itu sendiri. Dan cara mengatasi rasa takut terhadap masa depan kita itu adalah dengan punya welas asih terhadap masa depan. Apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Sama ketika Anda masih anak-anak dan merasa takut dan ibu Anda berkata, "Kamu akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja." Dan kemudian semuanya baik-baik saja. Kasih sayang ibu Anda terhadap masa depan adalah hal yang membawa Anda melewatinya. Sekarang Anda tidak punya ibu untuk melakukan itu, dan saya tidak dapat melakukannya untuk Anda berada di sisi tempat tidur Anda dan membelai rambut Anda. Semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja.
Yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan kasih sayang. Pintu hatiku yang indah ini terbuka terhadap masa depan. Apapun yang terjadi, aku akan mampu melakukan sesuatu. Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Dunia tidak akan berakhir. Keadaan tidak berjalan salah, pun tidak berjalan benar. Mereka hanya berkembang menjadi peluang baru, pelajaran untuk dipetik, ataupun halangan untuk membuat kita lebih kuat. Apapun yang terjadi akan menjadi kemungkinan pembelajaran atau penderitaan yang tumbuh. Dalam cara itu tidak ada yang menghalangi keberhasilan kita. Apapun yang terjadi, kita selalu bisa belajar dan tumbuh dan menjadi orang yang lebih baik. Itulah caranya kita punya meta terhadap masa depan. Tanpa rasa takut, kita percaya diri dan dapat menemukan keberhasilan, dan tingkat kebahagiaan kita makin meningkat. Inilah buku bab 1 sampai bab 3 buku Be Kindful. Nantikan pembacaan dari bab selanjutnya di episode berikutnya ya. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa.